bisa berubah-ubah gitu, Bu? Iya, betul, bisa berubah-berubah. Ini ya, merupakan epitel yang bentuk sel dapat berubah-ubah, membungkus kantung urin sebelah dalam. Jadi gini, ada kantung kemih kita ya, boleh disebutnya kantung kemih atau kantung urin, sama aja. Dia itu bentuknya transisi ya, bisa menjadi kubus, bisa menjadi silindris. Tergantung apa? Tergantung dari penuh atau tidaknya kantung kemih kita. Kalau dia tidak penuh kantong kemihnya, dia bentuknya kubus. Sel-sel epitelnya kubus. Tapi kalau ketika dia penuh, dia memipih. Gitu. Untuk apa? Supaya daya tampungnya lebih luas. Sehingga nanti ketika dia benar-benar penuh, kan nanti akan ngirim sinyal ya ke otak bahwa kita mau buang air kecil. Nanti yang dikeluarkan itu bisa banyak gitu. Nah, yang jadi masalah apabila urin yang dikeluarkan itu dia sedikit-sedikit dan sering. Gitu. Itu penyakit, itu ada penyakitnya ya yang gejalanya seperti itu. Semua eh, jaringan epitel itu dia semuanya punya membran basal ya. Gitu. Nah, eh, ini disebut juga dengan epitel transisional karena ada perubahan bentuk ya dari kubus ke silindris. Gitu. Ya, tergantung dari uh, isinya, urinnya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Ibu mau nanya. Boleh. Siapa Ibu ini? mau nanya. Aurel. Kenapa Rel? Tadi yang kan ada yang pas urinnya penuh. Nah, yang pas urinnya penuh tuh memipih atau yang pas di kotak, Bu? Apa? Oh enggak dong. Kalau yang kosong kubus. Kalau lagi nggak ada isinya, dia kubus tiap kali. Tapi kalau dia sudah mulai ada isinya, isinya kan urin, dia memipik. Oke, Bu. Terima kasih, Oke. Bu. Ya. Itu pertanyaan. Jadi kalau misalkan dia isi, dia memipih ya, jadi epitel pipih. Kemudian kalau dia kosong, dia kubus, bentuknya epitel kubus. Dan ini berlapis ya, transisional itu berlapis. Gitu ya. Oke, itu kita sudah selesai dengan epitel. Ada pertanyaan? Kalau enggak, nanti saya akan lanjut. Nggak ada ya? Baik, kita lanjutkan. Ke yang kedua, ini adalah jaringan ikat. Lihat dari namanya. Berarti fungsinya untuk mengikat gitu ya, menyambungkan, menyatukan, itu fungsinya. Makanya dia ditemukan semua organ pada tubuh. Ini yang jadi alasannya kenapa kalau kamu itu misalnya tidur mereng kanan, tidur mereng kiri, tengkurap, terus kamu salto atau kamu ngapain gitu ya, organ-organ di dalam tubuh kamu itu dia tetap diam pada tempatnya karena ada jaringan ikat yang menahan supaya dia menempel tetap di tempatnya gitu, dan nggak jadi nge-mix gitu. Kalau misalkan kamu lagi kayang misalnya ya, tiba-tiba usus kamu pindah ke bagian dada, kan nggak kayak gitu. Atau kalau misalkan kamu lagi miring ke kiri, semua organ kamu ada di sebelah kiri, kan enggak kayak gitu. Tetap dia pada tempatnya karena ada apa, jaringan ikat atau connective tissue. Tissue itu jaringan.
Ya. Nah, kita lihat komponennya. Ada sel jaringan ikat sama ada matriks ekstraseluler. Apa sih matriks itu? Matriks itu adalah serat-seratnya. Jadi si jaringan ikat ini dia punya serat-serat yang menyusun sel-sel ini gitu. Jadi substansi dasarnya atau bahannya itu dari mana? Apakah dari kolagen? Apakah dari apa gitu? Ya. Nah, ini adalah fungsi umumnya mengikat satu organ dengan organ lainnya. Yang tadi ya, contohnya yang saya bilang ketika kita beraktivitas, kita tidak terganggu gitu ya. Mau kita skipping 100 kali, ya lambung kita tetap di situ, nggak jadi naik turun kayak gitu. Ya. Terus menopang organ tubuh ya, karena mereka kan saling apa ya, maksudnya organ tubuh itu kan dia mepet ya, paru-paru, terus bawahnya udah langsung hati, langsung ketemu usus, langsung ketemu lambung gitu-gitu segala macam. Dia bisa berfungsi sebagai penopangnya, terus memberi perlindungan organ tubuh ya. Jaringan ikat juga dia bisa melindungi organ-organ tubuh supaya tidak mudah terluka atau tidak gampang dislokasi. Itu sih yang paling utama, supaya nggak dislokasi, perpindahan organ gitu ya. Kamu tahu nggak sih ada istilah turun bro itu kayak gitu. Nah, itu jaringan ikatnya tuh berarti sudah longgar di sana gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau kamu mau nanya langsung tanya aja ya, saya nggak apa-apa banget kok kalau dipotong lagi jelasin. Oke, kita lihat komponennya dari jaringan ikat. Yang pertama ada matriks ekstraseluler. Tadi ya saya dijelasin, matriks ekstraseluler itu maksudnya bahan bakunya ya. Nah, bahan bakunya itu ada dua bentuk. Ada yang sifatnya semi cair ya, dibentuknya dari asam hyaluronat atau protein sama mukopolisakarida. Jadi dia semi cair. Ada juga yang bahannya itu dari serat atau serabut-serabut. Nah, jenis serat pada jaringan ikat itu ada 3. Ada kolagen, ada elastin, ada retikuler. Tergantung dia posisinya di mana gitu ya. Gitu. Ini jaringan ikat ya untuk matriks ekstraseluler atau untuk penyusunnya seperti ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan. Kita akhiri sampai di sini dulu ya pembelajarannya, karena kamu harus bersiap-siap juga kan untuk webinar. Untuk pertemuan berikutnya kita akan langsung masuk ke jaringan ikat ya. Kita di sini mempelajari kanker pada tulang rawan dan jaringan-jaringan ikat lainnya ya. Meetingnya saya akhiri. Selamat pagi, silakan kamu mempersiapkan diri untuk ikut Zoom meetingnya. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Makasih Bu. Oke.